Halo, selamat datang di Sinopsis Anandi. Kali ini kita akan membahas pertemuan Jagdish dan Anandi setelah dewasa. Krishna memberitahu Anandi bila ayahnya sudah bebas dari penjara, tapi belum juga pulang ke rumah. Anandi dan Bhawati, Poli, dan Govind lalu berangkat ke polisi untuk periksa keberadaan Kasan. Tapi tak satu pun polisi yang mengetahui keberadaannya. Anandi dan yang lainnya kemudian sukses menemukan Kasan di Padam Sarovar. Sementara Bhawati dan Byron menunggu kehadiran mereka di rumahnya Kasan. Setibanya di rumah, Byron mengemukakan maksudnya pada Kasan buat meminta kembali Anandi setelah ulang tahunnya yang ke-18. Kasan juga menyetujui permintaan tersebut. Tapi Sumitra yang pada awal mulanya bahagia menginginkan Jagdish hadir di program ulang tahun ke-18 Anandi. Beralih jadi sedih saat anaknya tersebut memberikan berita bila dirinya tidak dapat menghadirinya. Kepada kala perayaan ulang tahun terjadi, Anandi mempersiapkan diri sembari menunggu seluruhnya orang datang. Tetapi dirinya setelah itu merasa sedih kala Jagdish tidak menampakkan diri. Tetapi dengan cara tiba-tiba, dia dikagetkan oleh seorang laki-laki yang sempat bertengkar dengannya di Minggu Raya, memegang tangannya. Tak lama setelah itu, Poli memberi tahu kalau laki-laki tersebut yaitu Jagdish yang menyamar. Anandi sangat bahagia mengingat waktu itu dia berpisah dengan Jagdish selama 5 tahun. Episode itu menguras air mata karena Jagdish terpaksa hidup terpisah dengan Anandi dikarenakan mereka akan beranjak dewasa. Peraturan nenek Jagdish Kalyani nampak menyiksa kedua pasangan tersebut. Jagdish harus berpisah dari Anandi karena mereka akan segera beranjak dewasa. Anandi pun dipulangkan untuk sementara waktu ke rumah orang tuanya. Sedangkan Jagdish ia akan disekolahkan ke kampus kedokteran hingga tamat, baru kemudian bisa menikahi Anandi. Mereka hidup dalam rasa sepi karena keduanya telah saling mencintai, namun malah dipisahkan oleh aturan adat keluarga mereka. Di kampusnya Anandi nampak sangat kesepian, hari-harinya terluangkan untuk memikirkan Jagdish. Sementara Jagdish menjadi sangat labil dan emosional karena memikirkan Anandi. Ia sering terlibat perkelahian di sekolahnya karena emosinya disebabkan terpisah oleh Anandi. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe loncengnya ya untuk cerita selanjutnya. Hingga suatu hari Jagdish berkelahi dengan temannya dan hampir mencelakai temannya, namun berhasil dilerai oleh kakak kelasnya. Jagdish berpikir ia harus menemui Anandi. Ia tak sanggup lagi menderita kesepian memikirkan Anandi. Tanpa memikirkan aturan keluarganya, Jagdish berjalan menuju kampung Anandi. Anandi memikul waktunya sebagaimana gadis kampung lainnya. Ia menuju padang pasir yang gersang untuk mengambil air. Anandi memikul ember di kepalanya. Ia tengah berjalan dengan air yang dipikulnya. Ia tiba merasakan sosok Jagdish datang menemuinya dari kejauhan. Ia mendengar Jagdish memanggilnya. Jagdish pun memanggil nama Anandi sambil menangis karena menahan kerinduan yang dalam. Jagdish berlari menuju Anandi dan berlari menghampirinya. Anandi terkejut bahagia dan melumpahkan ember di kepalanya tersebut. Ia tak peduli lagi dengan pandangan orang sekampung yang berada di tempat tersebut. Ia berlari menghampiri Jagdish dan memeluk Jagdish sambil menangis. Jagdish menangis melihat Anandi, begitu pula dengan Anandi. Mereka melepaskan rindu satu sama lain. Jagdish pun berjanji akan sering menemuinya di tempat tersebut. Namun, tiba-tiba Pangan Vasan datang menghampiri mereka dan memarahi Jagdish yang menemui Anandi karena terlarang menurut adat. Mereka pun terpisahkan untuk waktu yang terbilang lama, yaitu 5 tahun ke depan. Anandi saling menatap sebelum mereka benar-benar terpisah dan bersambung. Tapi akhirnya mereka bersatu kembali.
Oke, sekian dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bye.